Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Melos dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses dari desain simulasi dari jaringan yang ada di kampus, di mana soalnya kita disuruh membuatkan 3 server, 1 router, 8 access point, dan 3 PC. Oke, kita mulai dari gedung utama. Di gedung utama terdapat 3 server. Server yang pertama adalah Nitama. Server kedua adalah Remaja. Server ketiga adalah Siakat. Oke, selanjutnya kita menambahkan 1 router sesuai arahannya, itu 1 router. Selanjutnya kita tambahkan 4 switch. Untuk switch di gedung utama kita berikan 2 switch. Kemudian gedung depan Unitama kita berikan juga 1 switch. Kemudian kita berikan juga 1 switch di gedung belakang. Selanjutnya di gedung depan kita tambahkan 2 access point. Untuk access point untuk di perpus, baik di perpus, dan access point yang ada di aula, kita tambahkan 2 PC operator 1 dan PC operator kedua. Kemudian di gedung utama kita tambahkan 3 access point untuk IP lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Untuk di lantai poin ini lantai 1, poin lantai 2, dan akses point di lantai 3. Kemudian kita beralih gedung belakang, kita berikan 2 akses point juga, akses point lantai 1 dan akses point IP gedung 2, lantai 2. Tambahkan lagi 1 PC karena 2 PC tadi ada di gedung depan. Sekarang kita tambahkan 1 PC lagi di belakang karena jumlah PC-nya itu tadi 3, tambahin di sini, jadi totalnya 3 PC sesuai dengan suruhannya. Kemudian di bagian secret kita tambahkan 1 access point. Kemudian untuk semua komponen ini kita akan hubungkan menggunakan kabel. Untuk switch ke server ini kita gunakan kabel Stretch, kecuali untuk switch sesama switch itu dia itu menghubungkannya itu menggunakan kabel cross. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita hubungkan switch menggunakan kabel Stretch.
kita hubungkan ke server 1, server 2, tiga. Selanjutnya switch ke router, kita hubungkan menggunakan kabel straight. Oke, selanjutnya kita hubungkan switch yang di gedung utama, kita hubungkan ke access point yang di Wi-Fi secret. Oke, di sini ada notif kita kekurangan colokan lah. Oke, caranya kita mengklik satu kali pada switch access point yang di gedung utama. Kemudian kita off-kan terlebih dahulu. Lanjut ke sini, kita klik satu kali, kita tarik, kita isi yang kosong. Kemudian kita buka kembali, kita close, kita hubungkan lagi switch di gedung utama, kita hubungkan ke access point di secret, kita klik port on. Oke, selanjutnya switch di gedung utama kita hubungkan ke switch yang di gedung depan ini utama. Karena ini switch sesama switch, jadi kita hubungkan menggunakan kabel cross. Kita menggunakan kabel cross. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya switch yang di gedung utama kita hubungkan ke switch yang di gedung belakang, sama kita hubungkan menggunakan kabel cross. Kemudian kita hubungkan. Oke, selanjutnya hubungkan. Oke, kemudian switch yang kedua pada gedung utama itu akan kita hubungkan ke Wi-Fi lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 menggunakan kabel straight. Kita hubungkan ke lantai 1 dulu, kemudian ke lantai 2, kemudian kita hubungkan ke lantai 3. Oke, sekarang kita ke gedung depan utama. Di bagian switch-nya kita hubungkan dari switch ke access point, yaitu di Wi-Fi di perpustakaan. Kita hubungkan. Selanjutnya ke PC 1, PC 2, dan selanjutnya ke access point di aula. Oke. Ada notif lagi, kita kekurangan colokan di sini. Caranya adalah klik satu kali pada switch di gedung depan. Kita off-kan dulu. Kita klik ambil.
isi, kemudian kita buka kembali, close saja, kemudian hubungkan, switch ke access point di aula. Oke. Selanjutnya kita beralih gedung belakang, switch di gedung belakang kita hubungkan ke access point gedung 2 lantai 1. Selanjutnya hubungkan lagi dari switch ke gedung 2 lantai 2 dan hubungkan ke isi. Oke. Selanjutnya, sebelum teman saya melakukan config pada perangkat ini semua, terlebih dahulu saya akan memberikan nama pada setiap access point yang ada di setiap gedung, yaitu di gedung utama, gedung depan, dan gedung belakang, dan juga di secret. Oke, selanjutnya kita mulai dari access point di gedung utama. Di access point WiFi lantai 1, caranya kita mengklik satu kali, kita ke menu config, kita pilih port 1, kita ubah di sininya WiFi lantai 1. Untuk ininya kita ubah kita pilih PPA 2 PSK. Ini kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita close. Lanjut ke access point lantai 2. Kita klik satu kali. Kita pilih port 1. Kita ubah di sini WiFi lantai 2. Tab di sini PPA 2 PSK. Select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita close. Lanjut ke access point lantai 3. Kita klik satu kali. Port 1. WiFi lantai 3. Lantai 3 ubah sininya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita close. Oke. Selanjutnya kita beralih ke access point yang ada di gedung depan. Kita mulai dari access point perpustakaan. Kita klik satu kali. Port 1, kita ubah di sininya menjadi WiFi perpustakaan. Ubah PPA 2 PSK sama passwordnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita close. Lanjut access point di aula, kita klik satu kali. Port 1. WiFi aula. Ubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita ke access point yang di gedung belakang. Kita mulai dari access point lantai 1-nya. Kita beri nama sesuai dengan namanya tadi, WiFi gedung 2
lantai 2. Lantai 2. Oke, kita ubah di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita close. Lanjut ke akses point di gedung 2, lantai 2. Caranya sama. Wifi gedung 2, lantai 2. Kita ubah, kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut di akses point di secret. Caranya sama. Part 1. Kita ubah. Oke, secret. Kita dapatkan. Lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita close. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian desainnya. Untuk lebih jelasnya di bagian config itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adriansyah. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi dari kelas S410. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat topologi penggambaran jaringan yang ada di kampus Unitama. Langsung saja. Jadi di sini ada beberapa gedung yang nanti bakal menjadi sumber atau server dari jaringan itu sendiri. Jadi di sini di sebelah kiri itu ada gedung depan ya. Di dalam gedung depan itu terdapat WiFi aula, ada operator komputer ya. Operator pertama, operator kedua, dan juga WiFi perpustakaan ya. Ini akses point ya. Ini PC-nya dan di sini routernya. Switch-nya. Jadi switch ini itu mengarah pada switch yang ada di gedung Unitama. Jadi di gedung Unitama itu terdapat 3 server utama ya, 3 server utama, yaitu pertama server Unitama, kedua server Emaca, ketiga itu server Siakat. Dan di sini itu ada gedung belakang ya. Jadi di gedung belakang itu ada akses point, WiFi gedung lantai 1. Dan juga ini ada PC operator ya. Jadi di dalam gedung Unitama ini kita tahu ada 3 server ya, 3 server utama. Setiap server masing-masing memiliki yang namanya IP. Ini contoh kita masuk ke servernya Emaca ya. Jadi terbagi 3, ada server Emaca, ada server Unitama, ada server Siakat. Nah, di sini server Emaca itu IP-nya saya bikin statik ya. Saya bikin statik, yaitu ini IP-nya 192.168.1.2 ya. Terus di sini ada server Unitama. Di server Unitama itu IP-nya saya bikin di HCP ya. Jadi otomatis terisi subnet max-nya juga, dan juga default gateway, dan juga DNS server. Jadi DNS server ini mengacu kepada server Emaca ya, mengacu pada server Emaca. Dan sama seperti halnya dengan server Siakat. Server Siakat sama juga, saya bikin di HCP ya. Dan juga ini mengarah ke DNS servernya mengarah ke server Emaca ya. Dan di sini
terdapat router. Dan juga di sini saya sambungin juga untuk IP config di PC yang ada di gedung belakang ya. Itu sama juga IP-nya saya DHCP-in juga, dan DNS servernya mengarah pada server Emaca yang ada di gedung Unitama ya. Sama juga dengan switch-nya. Sama juga ini ya, saya config. Nah, setelah itu sekarang coba kita tes untuk contoh kita ngirim mail ya dari gedung depan Unitama, yaitu di salah satu PC operator. Coba kita sambungin ke gedung belakang ya, apakah bisa? Oke, sukses ya, itu di bawah sukses. Dan coba kita akses server ini, IP ini kita akses di gedung belakang ya. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan. Jadi di dalam ketiga server ini itu terdapat service ya. Terdapat service. Jadi di sini saya sudah edit untuk HTML-nya. Jadi per server ya kan. Per server itu saya kasih nama sendiri-sendiri. Ini sama datang di Unitama. Welcome to Unitama website ya. Terus sama juga di server Emaca. Sama juga service kita edit. Nah, ini selamat datang di Emaca, welcome to Emaca website. Sama juga dengan server Syakat, sama. Sebelum itu saya mau kasih lihat untuk mendemokan kita ke web browser yang ada di PC belakang ya. Kita mau mencoba mengakses IP dari server Unitama, server Emaca, dan juga server Syakat ya. Coba kita tulis IP-nya 192.168.1.3. Ini server Unitama ya. Kita coba go. Oke, bisa ya. Sekarang ini URL-nya kan masih dalam bentuk IP. Nah, saya mau merubah URL-nya itu dalam bentuk DNS ya, dalam bentuk tulisan, bahasanya seperti itu ya. Jadi nggak dalam bentuk IP lagi gitu. Nah, caranya adalah kita pergi ke server yang statik ya, yang IP-nya statik, terus kita masuk ke DNS ya. Nah, di sini kita DNS service kita on kan, terus kita kasih nama. Contoh, yang pertama server Unitama. Nah, ini kita ambil IP-nya gitu. Jadi nanti bakalan tercustom IP tersebut. Jadi kita nggak perlu ngetik IP lagi di dalam web browser. Langsung aja kita contohkan, oke? Maaf agak lama. Oh, ini. Oke. Jadi coba langsung aja kita panggil ya, Unitama, kita enter. Nah, selamat datang di Unitama. Unitama ini ada typo ya, maaf. Oke, langsung selanjutnya Emaca. Selamat datang di Emaca. Selanjutnya selanjutnya Syakat ya, Syakat. Oke, jadi kita sudah menyalakan DNS service, jadi kita tidak perlu mengetik IP per server. Jadi seperti itu. Ya, mungkin begitu saja penjelasan saya mengenai topologi untuk menyambungkan antara jaringan di Unitama ya, yang dimulai dari gedung Unitama itu sendiri, yang terdapat tiga server utama, yaitu server Syakat, Emaca, dan juga server Unitama ya, server Unitama. Nah, terus kita mau sambungin, dan juga kita sudah setting DHCP. Kita set satu server yang ber-IP statik. Terus kita juga sudah setting DNS-nya. Jadi kita nanti di web browser kita tidak perlu untuk mengetik IP per server. Sisa kita ketik DNS yang sudah kita daftarkan. Contoh namanya apa, itu langsung terakses IP-nya seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.